Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 Biopsikologi ingin mempresentasikan materi mengenai emosi dan perilaku ingestif. PPT yang disusun oleh Abdul Aziz bin Sis dan saya sendiri, Anissa Dwi Rahma. Pertama ada pengertian emosi. Menurut Chaplin, pada tahun 1989, dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Yang kedua ada Kartono, tahun 1987. Emosi adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan di dalam tubuh. Selanjutnya ada emosi sebagai pola respon. Respon emosional terdiri atas 3 jenis komponen, yaitu ada perilaku, otonom, dan hormonal, terhadap berbagai situasi termasuk yang menimbulkan takut, marah, dan jijik. Komponen perilaku terdiri atas gerakan-gerakan otot yang sesuai dengan situasi yang memicunya. Yang kedua ada respon otonom, memfasilitasi perilaku yang menyediakan mobilisasi cepat energi untuk gerakan kuat. Yang ketiga ada respon hormonal, yaitu memperkuat respon otonom. Di sini ada gambaran letak di mananya amigdala. Selanjutnya ada takut. Peran amigdala dalam mengorganisasi respon emosional yang dihasilkan oleh stimulus tidak menyenangkan. 3 wilayah utama amigdala. Ada nukleus lateral atau LA. Menerima informasi dari semua wilayah neokorteks dan mengirimkan informasi ke nukleus basal dan ke bagian lain otak. Yang kedua ada nukleus basal, atau B, menerima informasi dari nukleus lateral yang diterima juga oleh bagian otak striatum ventral dan nukleus dorsomedial, dan mengirim informasi dari korteks prefrontal, ventromedial, dan nukleus sentral. Yang ketiga ada nukleus sentral atau CI, menjulurkan akson ke wilayah-wilayah hipotalamus, otak tengah, pons, dan medula yang bertanggung jawab atas ekspresi. Selanjutnya ada marah, agresi, dan kontrol impuls. Perilaku agresif dapat terdiri dari serangan sungguhan atau mungkin semata melibatkan perilaku mengancam yang terdiri atas gestur yang memperingatkan lawan. Hewan yang diancam mungkin menunjukkan perilaku defensif. Perilaku mengancam atau serangan sungguhan terhadap hewan yang mengancamnya atau menunjukkan perilaku submisif. Perilaku yang mengindikasikan bahwa ia menerima kekalahan. Penelitian dengan manusia itu ada peran pewarisan sifat. Pengalaman di masa kecil jelas dapat membantu perkembangan perilaku agresif, namun penelitian menunjukkan bahwa pewarisan sifat memainkan peran signifikan. Yang selanjutnya ada peran serotonin. Penelitian menemukan bahwa neuron-neuron serotonergik memainkan peran menghambat dalam agresi manusia. Yang terakhir ada peran korteks prefrontal ventromedial, berperan penting dalam meregulasi respon kita terhadap situasi-situasi seperti ini. Selanjutnya ada penyampaian emosi yang ada 3 bagian. Yang pertama ada ekspresi wajah dari emosi atau respon bawaan. Charles Darwin mengatakan bahwa ekspresi emosional adalah respon bawaan yang tidak dipelajari, yang terdiri atas seperangkat kompleks gerakan, terutama otot wajah. Ekman dan Friesen cenderung mengonfirmasi hipotesis Darwin bahwa ekspresi-ekspresi emosi di wajah menggunakan repertoar bawaan gerakan otot wajah yang tipikal spesies. Selanjutnya, ada dasar neuron dari penyampaian emosi atau pengenalan.
Penelitian menunjukkan bahwa orang bisa menilai ekspresi wajah atau nada suara secara lebih baik bila informasi disajikan ke hemisfer kanan daripada disajikan ke hemisfer kiri. Amigdala berperan dalam pengenalan ekspresi takut pada wajah. Nasi amigdala mengganggu kemampuan ini. Dan sejumlah penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas amigdala ketika subjek terlibat dalam kerja ini. Selanjutnya ada dasar neuron dari penyampaian emosi atau ekspresi. Ekspresi emosi pada wajah nyaris mustahil dibuat-buat. Contoh, hanya senyum senang tulus yang menyebabkan kontraksi bagian lateral oculus orbicularis atau odet Duchenne. Selanjutnya ada perasaan emosi. Yang kita kutip dari teori James Lange, teori ini menyatakan bahwa situasi penghasil emosi memicu seperangkat respon fisiologis yang sesuai. Otak menerima umpan balik sensoris dari otot dan dari organ-organ yang menghasilkan respon-respon ini. Dan umpan balik inilah yang menyusun perasaan emosi kita. Ekman dan koleganya telah menunjukkan bahwa bahkan meniru ekspresi emosional menyebabkan perubahan aktivitas sistem saraf otonom. Perilaku ingestif. Oke, yang pertama ada mekanisme pengaturan fisiologi. Mekanisme yang memelihara kekonstanan beberapa karakteristik di dalam tubuh organisme dalam menghadapi variabel-variabel eksternal. Contoh sistem pengaturan adalah ruangan yang diatur oleh pemanas yang dikontrol dengan termostat atau alat pengatur panas. Variabel sistemnya adalah suhu udara, dan detektor dari variabel ini adalah termostat. Di bab ini, kita membahas sistem pengaturan yang mencakup perilaku ingestif, yaitu minum dan makan. Perilaku minum dan makan ini adalah mekanisme koreksi yang mengisi kembali kekosongan cadangan air dan nutrisi tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada minum. Beberapa fakta mengenai keseimbangan cairan. Tubuh memiliki 4 kompartemen utama cairan berkumpul. 1 kompartemen merupakan cairan intraselular dan 3 kompartemen lainnya adalah cairan ekstraselular. Kira-kira 2-3 air di dalam tubuh terkandung di cairan intraselular, yaitu bagian cairan sitoplasma sel. Selebihnya adalah cairan ekstraseluler yang meliputi cairan intravaskular, yaitu plasma darah, cairan cerebrospinal, dan cairan interstitial. Interstitial berarti berdiri di antara. Jadi, cairan interstitial berada di antara sel-sel kita. 2 dari kompartemen cairan di dalam tubuh, yaitu cairan intraselular dan intravaskular, harus selalu dijaga dalam batas yang tepat. Cairan intraselular dikontrol oleh konsentrasi atau tingkat kepekatan zat yang terlarut dalam cairan interstitial. Normalnya cairan interstitial bersifat isotonik dari kata isos, sebanding, dan tonos, tegangan, terhadap cairan intraseluler. Dengan demikian, larutan di dalam sel dan cairan interstitial yang menggenanginya seimbang, sehingga air tidak akan berkecenderungan masuk atau keluar dari sel. Nah, ini adalah gambaran ukuran relatif bagian cairan tubuh. Selanjutnya ada 2 tipe rasa haus. Yang pertama ada rasa haus osmometrik dan rasa haus volumemetrik. Rasa haus osmometrik terjadi jika kepekatan larutan dari cairan intraselular dan interstitial meningkat. Istilah osmometrik mengacu pada fakta bahwa detektor sebenarnya merespon dengan mengukur perubahan-perubahan kepekatan cairan interstitial yang mengelilinginya.
Osmoreseptor yang bertanggung jawab terhadap rasa haus osmometrik sebagai lamina terminalis. Lamina terminalis mengandung dua organ sirsum ventrikular khusus, yaitu OVLP dan SVO. Yang kedua ada rasa haus volumetrik. Terjadi ketika volume plasma darah atau volume intravaskular menurun. Apabila kita kekurangan air melalui penguapan, kekurangan itu berasal dari cairan intraselular, interstitial, dan intravaskular. Hipovolemia adalah suatu kondisi yang melibatkan kekurangan natrium sekaligus air. Maka rasa haus volumetrik menyebabkan timbulnya selera mengonsumsi garam. Nah, di sini ada gambaran hilangnya air melalui penguapan tadi ya, di dalam rasa haus volumetrik. Kemudian ada mekanisme saraf saat haus. Simpons, Epstein, dan Camardo menemukan bahwa angiotensin dengan dosis yang sangat rendah ketika disuntikkan secara langsung ke dalam SPO menyebabkan keinginan untuk minum. Kerusakan SPO atau injeksi obat yang menghalangi reseptor angiotensin akan menghilangkan keinginan untuk minum. Sel saraf di organ subphoenix menjulurkan akson-akson mereka ke bagian lain dari laminalis terminalis, yaitu nukleus praoptik median, sebuah nukleus kecil yang membungkus bagian depan komisura anterior, sebuah berkas serat yang menyambungkan amigdala dan lobus temporal anterior. Nukleus praoptik median ini terletak di sekitar decussation of anterior commissure, berperan dalam rasa haus yang distimulasi oleh angiotensin. Nah, selanjutnya ada makan, sejumlah fakta tentang metabolisme. Di sini ada dua fase. Yang pertama ada fase penyerapan dan fase puasa. Di fase penyerapan, kita menerima glukosa, asam amino, dan lemak dari usus. Kadar darah insulin tinggi sehingga semua sel mengedarkan glukosa. Sebagai tambahan, hati dan otot mengubah glukosa menjadi glikogen yang mengisi penyimpanan jangka pendek. Tambahan karbohidrat dan asam amino diubah menjadi lemak, terletak di dalam penyimpanan jangka panjang dalam jaringan adiposa. Kemudian di fase kedua, yaitu fase puasa, aktivitas sistem saraf parasimpatis menurun sedangkan aktivitas sistem saraf simpatis meningkat. Responnya, level insulin menurun dan level glukagon dan katekolamin adrenal meningkat, menyebabkan glikogen hati diubah menjadi glukosa dan trigliserida diurai menjadi tidak ada. Bagian tubuh lainnya hidup dengan asam lemak. Gliserol diubah menjadi glukosa oleh hati dan glukosa dimetabolisme oleh otak. Kemudian ada apa yang memicu makan. Di sini ada 3 sinyal, yaitu ada sinyal dari lingkungan, sinyal dari lambung, dan sinyal metabolisme. Nah, sinyal dari lingkungan ini, saat ada banyak makanan, kita cenderung makan saat lambung dan usus bagian atas kita kosong. Kekosongan ini menghadirkan sinyal lapar, pesan kepada otak mengindikasikan bahwa sudah waktunya makan. Terus, yang kedua ada sinyal dari lambung. Seperti yang sudah kita ketahui, kosongnya lambung dan usus bagian atas menyampaikan sinyal penting ke otak yang memberitahu saatnya mulai berpikir, menemukan sesuatu untuk dimakan. Sistem pencernaan, khususnya perut, mengeluarkan hormon peptida yang disebut grelin. Nah, nama grelin merupakan singkatan dari GH releasing, yang menunjukkan bahwa peptida ini
juga terlibat dalam pengendalian pengeluaran hormon pertumbuhan yang biasanya disingkat GH. Grelin merupakan stimulator ampuh terhadap masuknya asupan makanan, bahkan menstimulasi pikiran tentang makanan. Yang terakhir, ada sinyal metabolisme. Hipoglikemia bisa diadakan melalui eksperimen dengan memberi dosis besar injeksi insulin yang menyebabkan sel-sel di dalam hati, otak, dan jaringan adiposa menangkap glukosa dan menyimpannya sebagai persediaan. Selanjutnya ada apa yang menghentikan makan. Sini sinyal rasa kenyang jangka pendek mengontrol ukuran makan. Yang pertama ada faktor lambung, faktor usus, dan faktor hati. Nah, yang pertama faktor lambung meliputi info tentang volume dan bahan kimia alami yang terkandung pada makanan. Yang kedua, faktor usus yang diproduksi oleh CCK yang dikeluarkan oleh duodenum pada saat menerima makanan kaya lemak. PYY, hormon yang dikeluarkan usus setelah makan juga bertindak sebagai sinyal kenyang. Yang ketiga ada faktor hati, mendeteksi nutrisi yang sedang diterima dari usus melalui vena portal hepatika. Ini aku geser dulu biar kelihatan. Nah, munculnya sinyal dari jaringan lemak mempengaruhi asupan makanan dalam jangka panjang. Makan secara paksa memfasilitasi rasa kenyang dan menghambat rasa lapar. Oke, di sini ada gambaran tentang ini ya, tentang asupan kalori. Selanjutnya ada mekanisme otak. Nah, batang otak mengandung sirkuit saraf yang mampu mengontrol penerimaan atau pencelakan terhadap rasa manis atau pahit, bahkan dapat diatur oleh sinyal lapar fisiologis atau rasa kenyang. Area prostema dan nucleus of solitary throat atau APNST menerima sinyal dari lidah, perut, usus halus, dan hati serta mengirim informasi pada banyak daerah di otak. Leptin, hormon kenyang jangka panjang yang dikeluarkan oleh jaringan adiposa yang terpelihara baik, membuat otak tidak peka terhadap sinyal lapar. Leptik mengikat reseptor dalam nukleus arcuata yang mengeluarkan CART, cocaine and amphetamine regulate transcript, sebuah peptid yang menekan makanan. Nah, di sini ada gambaran tentang deserebrasi dan peran batang otak pada rasa lapar. Di sini juga ada gerakan sinyal lapar dalam sirkuit makan dalam otak. Oke. Selanjutnya ada obesitas. Sejumlah orang memiliki thrifty metabolism yang diperoleh karena faktor keturunan sehingga sulit menurunkan berat badan. Salah satu manifestasi dari thrifty metabolism adalah rendahnya tingkat non-exercise activity thermogenesis atau NEAT. Penyebab genetis paling sederhana dan signifikan pada obesitas parah adalah mutasi gen untuk reseptor MC4 dan gen FTO. Reseptor MC4 merespon oresigen, AGLP, dan anoreksigen
A MSH, kode gen FTO untuk enzim yang berperan di daerah hipotamulus berpengaruh terhadap keseimbangan energi. Nah, sebelumnya ya, pengobatan ini, obesitas itu sangat sulit diobati. Keuntungan finansial dari buku diet, spa, dan program-program pengurangan berat badan membuktikan sulitnya menurunkan berat badan. Lebih tepatnya, pada awalnya banyak program yang berhasil membantu orang menurunkan berat badannya, tapi kemudian dengan cepat berat badan kembali seperti semula. Materi selanjutnya ada anoreksia nervosa atau bulimia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan serius bahkan mengancam jiwa. Bulimia nervosa terdiri dari periode berpesta dan membersihkan, serta berat badan yang rendah. Kemungkinan penyebab. Secara harfiah, anoreksia itu adalah hilangnya nafsu makan, tapi orang dengan gangguan ini biasanya tertarik bahkan disibukkan dengan makanan. Mereka sangat menikmati ketika menyediakan makanan untuk orang lain, mengoleksi resep, dan bahkan menyimpan makanan yang tidak mereka makan. Meskipun penderita anoreksia mungkin tidak menyadari efek makanan, mereka sangat takut menjadi gemuk yang terus berlanjut hingga mereka terlalu kurus dan membahayakan jiwa. Banyak peneliti dan dokter telah mengambil kesimpulan bahwa anoreksia nervosa dan bulimia nervosa merupakan gejala yang didasari adanya gangguan mental. Nah, gejala anoreksia itu seperti sibuk dengan makanan dan makan, ritual makan, suasana hati yang berubah-ubah, olahraga berlebihan, kemampuan kognitif yang terganggu, dan perubahan filosofis seperti turunnya suhu tubuh merupakan gejala kelaparan dan bukan penyebab yang mendasari anoreksia. Nah, obsesi terhadap makanan dan penurunan berat badan serta ritual kompulsif pada penderita anoreksia nervosa menimbulkan dugaan keterkaitan dengan gangguan obsesif kompulsif. Baik anoreksia maupun semi kelaparan memiliki gejala seperti suasana hati yang berubah-ubah, depresi, dan insomnia. Rambut rontok juga terlibat pada kedua kondisi tersebut. Angka bunuh diri pada pasien penderita anoreksia lebih tinggi dibandingkan dengan sisa populasi. Nah, peneliti telah mencoba untuk mengobati anoreksia dengan obat-obatan yang meningkatkan nafsu makan, tetapi tidak satupun yang bermanfaat. Meskipun demikian, fluoxetine, suatu agonis serotonin, digunakan untuk mengobati depresi dan dapat membantu menekan bulimia. Oke, sekian materi yang kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.